Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Fatahila Alfarisi, NIM G002311 dari kelompok A1. Di sini aku menjelasin beberapa hal tentang abdomen, beberapa bagian dari abdomen. Nah, aku pertama-tama, oke, mana? Nah, ini aku menjelasin tentang dinding abdomen. Dinding abdomen itu ada lapisannya. Nah, lapisan-lapisannya itu tersusun dari kulit, kemudian ada fascia camper, ini fascia yang berisikan sukutan atau lemak. Kemudian ada fascia scarpa, ini membran lemak bagian dalamnya. Nah, kemudian ada fascia profunda. Fascia profunda ini ada di antara-antara tiap-tiap muskulus-muskulusnya. Nah, kemudian ada muskulus-muskulusnya yang lebih superficial itu yang eksternal oblik, terus ke bagian profundanya itu ada muskulus internal oblik, kemudian yang paling dalam adalah muskulus transversus abdominis. Nah, di belakang atau di dalamnya muskulus-muskulus itu ada juga eh, lemak atau extra peritoneal fat. Nah, kemudian yang paling dalam yang menyentuh dinding organ-organ itu adalah peritoneum parietal. Oke, ini kita lihat, aduh. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Nah, di sini kan kelihatan fascia camper, kemudian fascia scarpa. Fascia scarpa itu yang ini, yang lebih dalam sukutan itu. Nah, ini. Nah, ini membran dari lemaknya itu. Nah, oke, mungkin itu aja dari lapisan-lapisan dinding abdomen yang anterior ya. Kalau yang posterior atau dorsal itu hmm, dari luarnya kayak tadi kulit, ini kan kulit juga kan. Nah, tapi dari ototnya itu beda. Yang bagian pertama itu musculus latissimus dorsi ini, dia kan eh, paling superficial ya kalau di bagian posterior. Kemudian ada musculus obliquus externus abdominis. Hmm. Kemudian ada musculus erector spinae itu di antara ini apa? Spinal. Spinal itu tulang belakang. Kemudian kalau kita lihat muskulus-muskulusnya, misalnya itu dia banyak lapisan muskulusnya ya di bagian belakang karena juga dia membantu ini apa vertebrae untuk menegakkan itu ini. Kemudian ya pasti ada fascia ekstraperitoneal itu jaringan-jaringan lemah. Kemudian yang paling dalam ya ada peritoneum parietal lagi. Nah, kalau di antolateral atau dari depan ke samping itu bagian lateralnya itu tersusun dari beberapa muskulus-muskulus yang muskulus flat muscle itu musculus obliquus and externus abdominis, kemudian ada musculus oblique internus, kemudian ada musculus transversus abdominis. Ini kan kita bisa lihat nih musculus eksternal, internal, terus yang transversus. Nah, kalau musculus vertikal ini yang di depan ya ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Itu gambarnya. Hmm, nggak ada gambarannya sih, tapi ini musculus rectus abdominis itu yang dia membentuk abs atau six pack ya kalau orang-orang bilangnya.
Nah, itu dilapisi oleh vagina musculi recti. Oke, kurang lebih gitu sih. Nah, di sini kan eh, organ-organ digestiva itu berakhiran di rektum. Rektum itu kalau kita lihat dari sisi luarnya itu ada flexura sacralis, ini di sakral. Kemudian ada flexura perinealis. Itu bentuknya kan S. Nah, itu fungsinya itu nanti untuk menjaga kontinensi tinja. Nah, kalau udah penuh atau mau buang air besar, itu nanti fleksuralnya ini jadi akan tegak. Nah, kemudian akan berakhiran di kanalis analis. Kanal analis atau ya sama. Oke, kalau kita lihat dari dalamnya, ini kan eh, ada beberapa bagian pentingnya ini, seperti plika transversa recti, kemudian ada ampula recti, kemudian ada, nah ini yang membagi rektum dengan kanalis analis itu di linea pectinata, ya kan? Nah, dia itu nanti akan, nah ini transisinya itu dilihat dari plikanya. Plika transversalis recti dia tuh jadi plika longitudinal gitu. Nah, eh, ampula rekti ini nanti dia tuh bisa berelaksasi, kan dia berelaksasi berarti dia bisa melebar gitu. Nah, dia bisa mengakumulasi tinja. Nah, itu nanti akan ditahan sebelum kita mengeluarkannya atau buang air besar gitu. Nah, oke. Kalau kita lihat eh, zona analis kanal anal, agak susah namanya. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Ada zona kolumnaris, kemudian ada zona pecten analis, kemudian ada zona kutanea. Zona kolumnaris itu berisikan lipatan longitudinal yang dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Oke, kalau pecten analis itu epitel squamous non keratinasi bertingkat yang membentuk zona putih pada mukosa, zona alba. Itu berbatasan seperti ini. Dia itu ada linea pectinata. Pec- nah ini, nih di sini kan. Ini kan kelihatan nih batasnya. Nah ini tuh yang disebut sama pecten analis gitu. Kemudian zona kutanea itu kulit eksterna itu dia tapi tidak konsisten kan. Jadi ini bisa hampir bisa masuk gitu kan. Nah, itu dibatasi oleh linea anocutanea di sini. Nah, ini zona ini yang di luarnya, yang pattern analis itu yang lebih dalam gitu. Nah, muskulus-muskulus yang membentuk anal itu terdiri dari empat. Jadi ada eh, otot polos sama otot skelet. Yang otot polos kan tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu fungsinya untuk menahan. Nah, kalau yang otot skelet kan kita bisa eh, gerakin secara sadar, yang itu fungsinya kan nanti akan membantu kita dalam defekasi atau membuang tinja gitu. Itu ada muskulus apa aja sih? Ada muskulus sphincter ani internus, itu adalah
otot polos, jadi dia bekerja secara otonom. Kemudian ada muskulus corrugator ani. Nih, kelihatan kan muskulus corrugator aninya. Kemudian ada muskulus sphincter ani internus. Nah, ini di sini. Dia yang akan nahan karena kalau eh, kita harus nahan terus kan nggak mungkin. Nah, gitu. Makanya dia merupakan otot polos. Nah, kemudian ada musculus sphincter ani externus. Ini yang bisa kita gerakin. Nih, dia ada pars profunda, superficialis, dan subcutaneous. Kemudian ada musculus puborectalis. Puborectalis. Nah, ini dia tuh eh, bagian dari musculus levator ani. Itu. Nah, ini vaskularisasinya untuk rektum dan kanalis analis itu divaskularisasi sama tiga arteri. Ya, arteri yang pertama itu arteri rectalis superior. Nih, superior rectal arteri. Nih, di sini. Kemudian dia juga divaskularisasi sama muskulus, arteri rectalis media. Arteri rectalis media itu dia di sini. Ya, kemudian sama arteri rectalis inferior. Yang inferior tentu aja namanya inferior pasti dia dari bawah. Mana ya? Di sinilah. Nah, ini dia yang paling bawah. Kayak gitu. Nah, kalau eh, venanya dia ini diawali diawali ya. Sama vena rectalis superior. Vena rectalis superior itu. Eh, nah, ini kan dia dari atas. Dia itu dari vena mesenterica inferior. Dia tuh akan eh, kembali ke atau bermuara ke vena porta gitu. Kemudian kalau mm, vena rectalis media nih di sini. Dia itu dari vena iliaca interna gitu. Kalau vena rectalis inferior juga dia dari vena iliaca interna. Nah, ini di sini. Tapi dia lihat profundanya ya. Set yang dia akan masuk ke bawah. Kemudian batas air antara drainase vena ke vena porta hepatis dan vena cava inferior itu di area linea pectinata di sini. Itu karena ada banyak anastomosisnya. Terus kemudian eh, inervasinya dia tuh diinervasi sama nervus splanicus sakral yang simpatetisnya. Kemudian kalau yang parasimpatisnya dari nervus pelvic splanchnicus gitu. Nah, oke, di sini aku mau jelasin juga tentang peritoneum. Peritoneum tuh apa sih? Dia tuh membran yang berasal dari jaringan polos, jaringan halus. Itu dia akan melingkupi organ-organa digestiva. Itu tuh fungsinya dia akan memfiksasi tempat organ itu berada, sama dia kalau organ itu misal bergoyang atau bergerak, itu kan nanti dia eh, agak dilumasi. Jadi me- memudahkan atau mengurangi gesekan antar organnya gitu. Nah, ada yang namanya organ intraperitoneal, itu organ yang
Dia itu di, nah ini kebanyakan atau seluruh permukaan organnya itu dilapisi oleh peritoneum. Kalau yang organ retroperitoneum itu dia cuma di bagian anteriornya yang dilapisi peritoneum. Sedangkan bagian belakangnya dia tuh enggak, karena dia langsung nempel ke dinding posterior. Oke, contohnya kalau nah organa yang retroperitoneum itu ada Sudbucker, suprarenal gland itu glandula di atas ginjal, kemudian ada aorta, kemudian ada duodenum, kecuali yang pars superior. Kemudian ada pankreas, kecuali yang pars kaudanya, bagian kaudanya. Kemudian ada ureter, kemudian ada kolon, tapi hanya yang kolon ascendent dan descendent. Kalau yang kolon transversum itu termasuk organa intraperitoneum. Kemudian ada kidney itu ginjal, kemudian ada esophagus dan rectum. Gitu. Nah, setelah peritoneum itu ada duplikator peritoneum. Duplikator itu bisa 2 atau 4 lapis peritoneum yang dia melekatkan viscera ke bagian posterior atau ke organ-organ lain antar abdomen, antar organ. Ya. Nah, itu ada beberapa, ada mesentery, kemudian ada omentum, kemudian ada ligamentum peritonei. Nah, kita lanjut aja. Mesentery. Mesentery itu fungsinya melekatkan organa intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya kalau di kolon ini. Nah, itu ada mesokolon. Dia akan dilekatkan ke belakang, ke dinding posterior. Itu dengan mesokolon. Kemudian ada intestinum teno. Intestinum teno itu ini dia dihubungkan dengan mesenterium. Nah, mesentarium itu menghubungkan jejunum dan ilium ke dinding-dinding posterior dari abdomen. Kemudian yang lain seperti sigmoid, itu mesokolon sigmoideum, terus appendix juga. Nah, di sini ada omentum. Omentum itu dari mesenterium dorsal yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster di sini, curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior di sini. Itu dihubungkan, disusun oleh ligamentum-ligamentum. Nah, karena dia berdekatan dengan gaster, kebanyakan namanya dari gaster. Nah, apa aja? Ligamentum gastrofrenica itu gaster dengan diafragma. Kemudian ada ligamentum gastrocolica itu gaster dengan kolon. Kemudian ada ligamentum gastrosplenica gaster dengan lien. Kemudian ada splenorenal itu di sini. Ya, dia menghubungkan lien dengan ginjal. Kemudian ada omentum minus. Omentum minus di sini dia itu eh, dia melekatnya pada curvatura minus dari gaster. Itu disusunnya oleh ligamentum hepatoduodenal di sini. Set hepatos sama duodenum dan ligamentum hepatogastricum atau gastrohepatica sama aja. Kemudian ada ligamentum peritonei, itu melekatkan antara organ atau eh, organ-organ di abdomen itu ke dinding posterior abdomen. Dia juga
bisa merupakan bagian dari omentum tadi. Itu ada ligamentum falciform, kemudian ada ligamentum hepatoduodenal, kemudian ada ligamentum gastrohepatica. Itu kan tadi merupakan bagian dari omentum minus. Kemudian kalau yang gaster itu ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini di sini itu ada greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Di sini greater sac ini yang warna biru muda, kemudian ada lesser sac itu yang warna biru tua. Itu bagian dari rongga abdomen yang kita sebutnya sebagai kavitas peritoneum. Ini kavitas ini tuh dilapisi oleh peritoneum parietal. Nah, kalau kita lihat ini, greater sac itu bagian terbesar dari kavitas peritoneum. Itu dibagi menjadi dua kompartemen yang oleh mesenterium kolon transversum. Itu ada bagian suprakolik dan infrakolik. Kalau bagian kompartemen suprakolik itu di atas, nah dia di atas oleh mesokolon transversum. Dia tuh isinya gaster, hepar, dan ada lien. Kemudian kalau kompartemen infrakolika itu terletak di bawah mesokolon transversum. Jadi dia di bawah sini. Itu berisikan intestinum tenue, kolon, ascendens, dan descendens. Nah, kompartemen eh, infrakolik ini dibagi menjadi dua ruangan, ruangan kanan dan ruangan kiri oleh mesenterium intestinum tenue. Gitu. Kemudian ada laser sac. Nah, laser sac ini yang diwarnai oleh warna oranye. Laser sac itu terletaknya di posterior lambung, dia di belakang lambung ini lambung, dan di belakang omentum minus. Omentum minus dia di sini. Nah, dia di belakang sini. Nah, gitu. Ini akan memungkinkan lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Jadi dia bisa membesar mengecil itu karena ada ini. Karena dia kosong kan, kavitas. Nah, kemudian dia eh, terhubungnya dengan yang bagian ini. Apa tadi? Kavitas peritoneum greater sac itu dia oleh foramen epiploica atau foramen Winslow. Nah, foramen Winslow ini dia ada di sini kan. Nah, foramen Winslow itu pas embrional kan dia kavum peritonianya itu jadi satu. Jadi seluruh organnya itu dalam satu kavum atau suatu rongga. Kemudian setelah mendewasa eh, itu dipisahkan menjadi dua, kavum mayor, kavum peritonium mayor dan kavum peritonium minor. Nah, tapi masih berhubungan dengan foramen Winslow. Eh, oke. Ya, oke, sudah sampai penghujung penjelasan dari saya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja di kolom komentar atau PC aja. Nanti untuk PPT-nya ini, kalau mau, bisa tanya ke saya. Oke, terima kasih guys.
Kecil.